taksir sendiri juga ada jamak qillah, ada jamak kasroh. Ya, ada jamak qillah itu biasanya jumlahnya tidak lebih dari 10. Kalau jamak kasroh, ya jamak taksir untuk banyak itu di atas 10. Baik, langsung aja. Nanti kita mulai 3 menit lagi ya, sambil menunggu yang lain. Masih banyak yang belum hadir. Kitab ini menjelaskan isinya adalah 40 hadis. Ya, isinya 40 hadis yang diselingi dengan kisah-kisah inspiratif. Ya. Tapi yang kita bahas ini bukan kitabnya. Kitab ini hanya sebagai media saja. Kenapa saya pilih kitab ini? Ya iseng aja pengen biar baca-baca kisah-kisah inspiratif. Yang kita bedah di sini adalah nahwu dan sorofnya. Ya, nahwu dan sorofnya. Sore yang Bandung, Masya Allah, luar biasa. Sambil disimak boleh, atau sambil menunggu boleh, sambil tap-tap layar ya. Sambil tap-tap layar boleh. Jadi saya membedah nahwu ini, memberikan edukasi ini gratis ya. Saya tidak mewajibkan apapun. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Alhamdulillah sudah hampir 60 orang ya. Yang baru hadir boleh perkenalkan diri, dari mana asal kalian. Mungkin yang sudah sering hadir pasti sudah tahu ya isi dari live ini apa. Perkenalkan, saya Mukhlis yang sekarang mengajar di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, pernah pesantren di Darul Hikam Bendo. Ya, insya Allah 2 menit lagi kita mulai. 2 menit lagi kita mulai. Karawang, Pekalongan, Masya Allah, ini santri Abah nih istiqomah luar biasa. Selalu istiqomah ya, istiqomah. Selalu hadir di live ini. Kamus Al-Munawir berapa? Abu Usman ya, Abu Usman ini luar biasa juga nih Ustadz nih. Kamus Al-Munawir saya nggak jual sebenarnya, cuman kalau memang mau beli, kisaran harga 200-an kalau nggak salah ya, 200 atau 100 berapa gitu. Tapi saya juga membagikan PDF-nya di grup ya, saya membagikan PDF Kamus Al-Munawir gratis ya, bisa gabung di grup saya, grup Telegram ya, ini Mukhlis Nahwu Shorof, nanti bisa masuk, ini udah ada 186 anggota. Nanti di berkas ini, bentar. Nah, di berkas ini nanti ada Kamus Al-Munawir. Kalau mau download silakan ya. Sebenarnya banyak juga kalau di internet, tapi seringkali kalau di Google itu banyak jebakan-jebakan tombol-tombol yang iklan gitu ya. Karawang, Pekalongan, Banten, Masya Allah, Lampung hadir. Mudah-mudahan panjang yuswa, Jember rezeki Ustadz. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih mawarnya ke santri Abah, Masya Allah. Belum mulai padahal ya, belum mulai, tapi sudah luar biasa ini orang-orang yang ikhlas, Insya Allah. Saya juga sama sambil belajar ya, saya juga udah lama nggak ngaji, karena udah lulus dari pesantren udah beberapa tahun yang lalu, jadi ya tentunya walaupun baca kitab tapi tidak sebanyak dulu waktu di pesantren pastinya ya. Jadi sekarang saya pengen ya ngasah ilmu lagi lah, jadi pasti kalau ada salah-salah ya tolong dikoreksi juga ya. Menurut Ustadz sulit sorof atau nahwu? Menurut saya gampang ya. Sorof, nahwu itu sama-sama ilmu eksak ya. Jadi nggak terlalu banyak variabel, nggak terlalu banyak yang tidak pasti. Hampir banyak pastinya gitu. Jadi menurut saya lebih mudah daripada ilmu-ilmu yang banyak tidak pastinya. I'rab amma ba'du. Oke, ini udah jam 18.55 ya. Kita akan mulai. I'rab amma ba'du, bentar saya coba siapa tadi yang nanya? Sepeng. Saya pernah membahas itu, bisa dicek di akun saya. Kamu cek ya, di akun saya pernah bahas di video nih min qablu. Ya, min qablu ba'du juga sama. Jadi qablu ba'du hasbu awwalu itu sama di sini. Bisa kalian cek ya, siapa itu yang tadi nulis ya. Nah, tadi nanya. Lebih sulit iklal. Iklal juga sebenarnya banyak kaidah-kaidah yang nggak banyak juga ya. Ya, tapi semua akan kembali ke masing-masing ya. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Baik, kita mulai ya. Sudah luar biasa, udah 40-an yang hadir. Nanti silahkan sambil di tap-tap layar ya. Tap layar ini gratis. Saya membagikan ilmu ini juga gratis pada kalian. Tidak dipungut biaya apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai membedah nahwu dan shorof dari kitab Al-Mawa'id Al-Masuriyah, kita sempatkan satu kali membaca Al-Fatihah untuk musannif hadzal kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Dan juga kitab-kitab lain yang kita pakai di sini ada Amsal Tasrifiyah, ada Kamus Al-Munawwir, ada juga Alfiyah Ibnu Malik, ada juga banyak ya, kita berikan bacakan satu kali Al-Fatihah untuk para musannifin, khususnya kitab-kitab yang kita pakai saat ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di titik merah ini ya. Suara saya jelas ya, suara saya ya. Kalau kurang jelas tolong dikasih komentar. Ini adalah kisah, saya coba ulangi sedikit ya, kisah yang masih berhubungan dengan hadis sebelumnya, hadis yang menjelaskan tentang orang-orang Al-Fajr Ar-Raji, orang yang berdosa atau banyak dosanya tapi mengharapkan rahmat Allah, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Di sini ada kisah di mana di zaman Nabi Musa, anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam fakarihan nasu ghuslahu wa dafnahu li fisqihi fa akhadhu bi rijlihi wa tarahuhu fil mazbalati. Ada kisah bahwa ada satu laki-laki di zaman Nabi Musa alaihi salam yang meninggal, tapi masyarakat tidak mau mengurus jenazahnya, tidak mau mengurus tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafani dengan alasan karena dia ahli maksiat atau fasik ya. Maka mereka menyeretnya dan membuangnya di tempat sampah. Selanjutnya fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salamu wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulanin. Tolong dikoreksi yang betul mahallati atau mahillati. Kalau saya biasanya guru saya bacanya mahallah atau mahillah ya. Nanti kita cek juga ya secara sorofnya. Fi mahallati fulanin fil mazbalati wa huwa waliyun min awliyai walam yaghsiluhu. Yang betul yaghsiluhu atau yughassiluhu. Ghassala yughassilu. Kalau yaghsilu berarti kan lazim ya. Harusnya kan dimuta'addikan, harusnya walam yughsiluhu atau yughassiluhu ya. Bisa dua kemungkinan, bisa yughsiluhu berarti aghsala yughsilu af'ala yuf'ilu, atau bisa juga ghassala yughassilu berarti fa'ala yuf'ilu. Kemungkinan gitu ya, tolong dikoreksi kalau salah. Walam yughsiluhu atau walam yughassiluhu walam yukaffinuhu walam yadfinuhu fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wadfinhu faja'a Musa alaihi salam. Oke, sampai sini dulu ya, nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting kita prakteknya ya. Wadfinhu. Oke. Artinya adalah ketika ada laki-laki yang mati tersebut, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, yang isi wahyunya adalah, wahai Musa, telah mati seorang laki-laki di kampung sekian atau di kampung fulan, dan dia dibuang di tempat sampah. Padahal wahwa waliyun min awliyai, padahal dia adalah salah satu dari kekasihku atau waliku. Tapi masyarakat ya kondisinya, berarti ini hal ya, kondisinya masyarakat tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafaninya, atau belum memandikannya, belum mengkafaninya gitu ya. Nah, lam itu kan biasanya artinya belum ya. Berarti belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum
dan belum menguburnya gitu ya. Fadhhab anta, maka pergilah kamu wahai Musa, mandikan dia, kafani dia, solati dia, dan kubur dia, karena dia adalah wali saya. Nah, ini ya, jadi kisahnya adalah ada satu laki-laki yang fasik, tapi justru dia adalah waliullah. Nah, oke. Kita lebih fokus ke membahas nahwu sorofnya ya. Silakan yang baru hadir boleh perkenalkan diri, dari mana asal kalian. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat, ya tepatnya di Pondok Pesantren Bina Insan Madani. Saya pernah pesantren di Darul Hikam Bendo, Pare Kediri, Jawa Timur. Kitab yang saya pakai adalah Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Al-Mawa'idhul Usfuriyah, ini kitab yang saya pakai ya. Oke. Kalian boleh buka juga di rumah di situ sambil menyimak. Kita bahas dulu, kita bedah dulu nahwunya. Setelah itu kita bedah sorofnya ya. Oh, dari Pare, ada yang dari Pare juga ya. Saya alumni Pare. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhallahu. Fa'auha, perhatikan di sini fa-nya fa ini ya. Harusnya fa litartib atau fa'atof, ya berarti kemudian gitu ya. Artinya kemudian. Auha ini adalah fi'il madi af'ala wazannya ya. Nanti kita bahas sorofnya juga. Nah, fi'il madi itu kan secara nahwu maftuhul akhiri abadan atau mabni fathah ya. Fi'il madi itu mabni fathah. Lalu auha ini mabni fathahnya mana? Kan ini nggak ada fathahnya, auha gitu ya. Nah, lafadz auha ini berarti mabni fathahnya muqaddar ya, mabni fathah muqaddar. Karena auha ini termasuk bina nakis atau mu'tal lam ya, mu'tal lam. Saya coba coret-coret dulu sebentar. Lafadz auha itu adalah mabniyun alal fathi al muqaddari. Nah, ini ya, jadi auha ini adalah fi'il madi mabni fathah tapi fathahnya muqaddar karena alif ini kan ada alif nih. Alif ini tidak bisa diharokati sehingga otomatis mabninya juga muqaddar. Jadi yang muqaddar itu tidak cuman i'rab ya, ada juga mabni. Jadi ada mabni tapi muqaddar. Baik, kita lanjut ya. Fa'auhallahu, auha ini fi'il. Kewagian, saya tahu kewagian, saya sering ke situ. Biasanya cari kitab saya di kewagian juga. Auha itu fi'il, setiap fi'il pasti ada fa'il, gitu ya. Ini sudah menjadi standar ya, standar setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Kalau fa'ilnya ada yang zohir, ya maka isim zohir tersebut yang jadi fa'il. Tapi kalau tidak ada yang zohir, maka yang menjadi fa'il adalah isim domir. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun munir wajuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zohar fahuwa wa illa fa domirunis tatar. Nah, jadi kita harus cek dulu kira-kira ada nggak yang cocok menjadi fa'il. Kalau ada, ya berarti dia menjadi fa'il. Kalau nggak ada, ya berarti domirunis tatar atau domir mustatar. Lafadz Allah ini cocok jadi fa'il dari auha. Karena Allah yang memberikan wahyu. Auha memberikan wahyu. Siapa yang memberikan? Allahu Ta'ala. Nah, fa'il itu i'rabnya rofa ya. Ini pasti kalau yang sudah pernah belajar nahwu sudah sangat-sangat paham, familiar ya. Fa'il itu pasti rofa ya. Dan lafadz Allahu itu termasuk isim mufrad ya. Lafadz Allahu itu isim mufrad. Jadi saya punya tabel sederhana, isim mufrad menjadi fa'il maka hukumnya marfu' bid dhammah. Maka hukumnya marfu'un bid dhammah atau rofa menggunakan dhammah ya. Tanda rofa'nya menggunakan dhammah. Maka dibacanya Allahu. Fa'auhallahu. Lalu ta'ala ini termasuk jumlah mu'taridhah ya. Ini adalah menjelaskan Allah ini. Kita pernah sering bahas tentang lafadz ta'ala. Biasanya guru saya menerjemah ta'ala ini sebagai hal ya. Jadi ta'ala hale. Jadi ini hal dari Allah. Ya, ta'ala hal dari Allah. Ta'ala ini fi'il madi ya. Ta'ala ini fi'il madi. Fi'il madi tadi sama seperti auha.
sama-sama mabni fathah. Ya, semua fi'il madhi itu mabni fathah. Gitu ya. Tapi lafaz ta'ala juga sama kayak fi'il auha, sama-sama diakhiri alif atau naqis ya. Maka mabninya atau fathahnya muqaddar. Terima kasih yang berbagi bunga ya, subhanallah. Semoga Allah lancarkan rezekinya, amin. Fa'auhallahu ta'ala. Lafzul jalalah, ya lafzul jalalah, betul. Ta'ala wazannya tafa'ala. Ta'ala wazannya tafa'ala. Nanti kita bahas juga ya. Kita bahas sorofnya. Ta'ala itu tafa'ala, sama kayak contoh bentar. Bisa dikiaskan dengan talaqo, ta'ala, atau bisa juga dikiaskan dengan ta'alto ya ta'alto ta'atian, ta'ala ya ta'ala ta'alian. Fi'il madhi bisa jadi hal. Hal itu bisa juga berupa jumlah. Jadi fi'il fa'il itu bagian jumlah ya. Jadi hal itu juga bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah juga bisa. Ta'ala irobnya apa? Ta'ala ini kan dari mana? Ta'ala ini kan fi'il madhi. Secara lafadznya fi'il madhi itu mabni fathah. Tapi berhubung dia menjadi hal dari Allah, maka dia fi mahalli nasbin. Gitu ya. Hal itu kan nasab. Tapi berhubung lafadznya itu mabni, maka tidak bisa juga dinasobkan. Maka disebutnya fi mahalli nasbin. Gitu ya. Jadi semua jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau kalimat-kalimat yang mabni, ketika dia menduduki suatu tarkib atau susunan, contoh menjadi hal, menjadi fa'il, menjadi mubtada, maka dia tidak bisa berubah kalimatnya, tetap sama. Yang berubah atau yang berstatus rofa, nasab, jar itu adalah mahalnya. Live-nya saya sih udah beberapa hari ini jam segini ya, kira-kira jam 7. Tapi kadang tergantung kondisi juga. Kadang siang, kadang sore. Jadi ini aja diikuti aja ya, nanti pasti ada notifikasi. Baik, kita lanjut ya. Bukan jadi isim. Isim apa? Ta'ala itu bukan isim. Ta'ala itu fi'il. Tafa'ala, ta'ala ya ta'ala ta'alian wa muta'alan fahuwa muta'alin wa dzaka muta'alan ta'ala. Nanti kita bahas sorofnya juga ya. Oke, jadi ini adalah fi'il plus fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatar ya, yang kembali ke Allah. Berarti ta'ala ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang menjadi hal, maka dia disebutnya fi mahalli nasbin. Saya punya grup Telegram gratis. Ya, bisa dicek di profil saya. Boleh dicek ya. Kemudian ila Musa. Iya, fi'il kok jadi hal, berarti kan fi'il itu kan jumlah. Ya, jumlah itu bisa menjadi hal. Saya coba buka ya. Saya coba buka bab hal. Saya coba buka, bentar ya, nggak apa-apa. Kita, biar kita belajar bareng-bareng ya. Tolong yang sudah paham, bersabar ya. Teman-teman kita juga banyak yang masih belum, masih belajar. Saya juga masih belajar juga. Halaman 30. Saya coba buka di Alfiya Ibnu Malik, halaman 30. Kita coba ya. Wal halu wasfun mutlatul muntasibu wa kanuha muttasil mustaqqa yadribu yakil mustahaqqa. Bentar ya. Wa yakthumul jumudu kabih wal halu in urifa lafzun wa sabqu halin wa la tujizha min mudhafilah wal halu in subi fil surifa fajaizun naqtibuhu wa min manafilillah batilka wa nahu zaidi in mufradan fa'u min wal halu qad yaji'u za ta'addudi wa amil hali. Nah ini, wa in tu'akkid jumlatan famudmaru amiluha wa lafzuha yu'akharu. Jadi bisa juga wa maudi'al hali taji'u jumlah ya. Jadi hal juga bisa diduduki oleh jumlah. Jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah.
Ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Jadi wa huwa nawin ini kan jumlah ya, jumlah ismiyah. Nah, ini menjadi hal dari Zaidun. Maka ini juga sama, ta'ala itu jumlah fi'liyah. Jadi bisa menjadi hal dari lafaz Allah, gitu ya. Jadi udah jelas ya. Jadi wa maudi'al hali taji'u jumlah. Wa dzatu bad'in bi mudhari'in tsabat hawat dhamir wa min lam khalat. Wa jumlatul hali siwa ma qaddima bi wawin au bi mudmar au bihima. Nah, gitu ya. Intinya boleh. Baik, kita udah paham ya bahwa hal itu bisa juga berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Kitab yang saya pakai adalah Al-Mawa'idh Al-Unsuriyah ya. Tapi live ini lebih fokus kepada membahas mempraktekkan nahwu dan sorof ya. Jadi kita sudah baca, sekarang kita sedang membedah nahwunya. Kita lanjut. ila ini huruf jar ya. Huruf jar. Ila Musa. Berarti lafaz Musa ini i'rabnya majrur atau jar ya. Apa tanda jarnya? Tanda jar itu kan ada 3, ada kasroh, ada fathah, ada ya, ada fathah. Kasroh itu untuk isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Ya itu untuk tasniyah, asmaul khamsah, dan jamak muzakkar salim. Fathah itu untuk untuk isim ghairu munsharif. Nah, perhatikan lafaz Musa. Kemarin kita udah bahas lafaz Musa. Bagi yang kemarin hadir pasti sudah tahu. Lafaz Musa itu termasuk isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena lafaz Musa itu mengandung 2 ilat. Yang pertama adalah ajamiyah ini ya. Lafaz Musa ini termasuk ghairu munsharif, mengandung ajamiyah artinya bahasa selain Arab. Yang kedua mengandung alamiah atau sebagai nama. Jadi Musa ini kan nama orang ya, nama nabi. Lalu dia juga bukan bahasa Arab tapi bahasa Ajam. Entah bahasa Ibrani atau bahasa apa saya kurang paham ya. Waalaikumsalam, semuanya yang baru hadir boleh silakan perkenalkan diri. Dari mana asal kalian? Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, berarti kalau isim ghairu munsharif ketika jar atau ketika khafat itu kan tandanya menggunakan fathah, tandanya menggunakan fathah. Kita bisa cek di Jurmiyah ya, kita bisa cek di Jurmiyah. Ya, al-fathatu fatakun wa alamatul khafti fil ismil ladzi la yansarifu. Jadi semua isim ghairu munsharif, baik itu mufrad, tasniyah atau jamak, semuanya ketika jar itu menggunakan fathah. Lalu lafaz Musa, tanda fathahnya mana? Tanda jarnya mana? Nah, sama ya. Ini tidak ada tanda jarnya. Ya, tidak ada tanda jarnya. Kenapa? Karena lafaz Musa ini termasuk isim maksur. Ya, termasuk isim maksur. Kita sudah bahas kemarin juga. Semua isim yang diakhiri alif, ya, itu disebut isim maksur. Dan semua isim maksur itu tanda i'rabnya muqaddar. Jadi walaupun dia jar, tapi wa alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun alal alif. Jadi tanda jarnya adalah fathah muqaddarah atau fathah yang dikira-kirakan di alif ini. Jadi nggak bisa dizohirkan ya, tidak bisa diperlihatkan karena alif tidak boleh berharokat, tidak mungkin berharokat. Ya, alif itu adalah huruf untuk memanjangkan fathah. Ya, ini seringkali orang salah paham juga antara alif dan hamzah. Ya, karena sudah terpengaruhi oleh guru kita waktu dulu belajar abatasa ya. Jadi guru kita bacanya abatasa gitu ya. Harusnya kan bukan a, tapi kan hamzah alif gitu ya. Karena alif itu tidak bisa dibaca a, yang bisa dibaca a itu adalah hamzah ya, hamzah a i u gitu ya. Baik, kita sudah paham ya bahwa Musa ini adalah isim ghairu munsharif. Maka ketika dia kemasukan huruf jar ila Musa ya, maka dia posisi statusnya majrur ya, atau i'rabnya jar, tapi tanda jarnya tidak ada atau muqaddar karena dia isim maksur. Yang tanya silahkan tanya ya, nanti kalaupun tidak kejawab mohon maaf ya, mohon dimaklumi karena memang banyak juga yang berkomentar. Nanti kalau di akhir video atau di akhir live ini akan ada sesi menjawab pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan kalian tidak terjawab, boleh tulis di kolom komentar video-video saya. Ya, jadi video-video saya banyak ya, bisa kalian komentar di situ.
Kita lanjut, alaihi salamu. Kita juga udah pernah bahas lafaz alaihi salam. Alaihi itu sebagai khobar muqaddam, assalamu sebagai mubtada muakhir. Nah ini khobar dulu baru mubtada, gitu ya. Berarti alaihi ini kan jar majrur ya, ala dan hi. Berarti jar majrur ini disebutnya khobar ghairu mufrad. Ya, saya ingatkan lagi, khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ya, nih ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Dan perlu diingat, ini seringkali orang lupa, ya. Yang mereka ingat mufrad itu satu, terus apa namanya antonimnya berarti dua, itu tasniyah, dan tiga ke atas yaitu jamak. Tapi khusus di bab khobar, mufrad itu artinya bukan satu. Ya, mufrad di bab khobar itu artinya semua kalimat yang bukan jumlah atau menyerupai jumlah, gitu ya. Nah, ada yang ghairu mufrad, berarti ghairu mufrad itu di sini dijelasin ada 4. Yang pertama jar majrur, dzaraf, fi'il fa'il, dan mubtada khobar. Bagaimana caranya kita mengetahui khobar muqaddam itu, Ustaz? Ya, karena saya sering ngaji ya, jadi saya tahu ini khobar muqaddam. Tapi kalau ciri-cirinya apa gitu ya, saya juga sebenarnya agak bingung ciri-cirinya apa. Lebih kepada apa ya, kita feeling aja, feeling dan kebiasaan gitu ya. Kalau ini jadi mubtada kan nggak mungkin juga, karena ini sebuah apa namanya jar majrur, dan tidak mungkin juga ya ini jadi mubtada, maka bisa dipastikan ini jadi khobar gitu ya. Jadi kita harus raba-raba juga, ini pasnya jadi khobar atau mubtada gitu ya. Sambil disimak boleh sambil tap-tap layar ya, tap-tap layar sebanyak-banyaknya itu gratis ya, tidak perlu khawatir. Ya betul, jam terbang ya, jam terbang juga itu penting banget ya. Jadi karena saya sudah sering mendengarkan dari guru, jadi secara otomatis ini harusnya nih khobar muqaddam nih kayaknya nih, kayak gitu. Makanya saya adakan live ini untuk jam terbang kalian juga. Jadi kalau kalian pantengin terus atau tonton terus live ini, saya yakin jam terbang kalian akan bertambah. Ya. Kitab Mawa'idh Usfuriyah, saya udah sering sampaikan ya, ini kitabnya Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Biasanya sih semua pesantren pasti pernah mengkaji ini. Baik, kita lanjut ya. Maka alaihi ini khobar muqaddam, berarti kan khobar itu harusnya kan rofa ya, tapi berhubung alaihi ini adalah jar majrur, maka tidak mungkin ada tidak mungkin ada tanda rofaknya ya. Ini halaman 3 ya. Berarti ini fi mahalli raf'ain disebutnya. Saya sering berulang-ulang ya. Untuk semua jar majrur, dzaraf, fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ketika dia menduduki atau tarkibnya atau susunannya menjadi khobar, menjadi mubtada, menjadi fa'il, maf'ul bih, maka yang rofa, yang nasab, yang jar itu bukan kalimatnya, tapi mahalnya. Apa sih mahal? Ini juga sering ada yang nanya, apa sih mahal itu? Mahal itu tempat. Ya, jadi alaihi itu menempati tempatnya rofa, gitu aja. Jadi yang rofa tempatnya doang. Kalimatnya tetap seperti ini. Assalamu sebagai mubtada ya. Mubtada itu i'rabnya rofa ya. Rofa itu tandanya ada 4 ya, dhammah, wawu, alif, nun. Mau pakai yang mana? Tergantung bentuk kalimatnya. Lafaz assalamu ini bentuk kalimatnya adalah mufrad, maka gunakan dhammah ketika rofa. Jadi dibacanya alaihis salamu. Kitab yang saya pakai adalah Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah ya, Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Kemudian waqala. Qala ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu semua kata tadi udah jelas ya, fi'il madhi itu mabni fathah. Semua fi'il madhi itu mabni fathah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Ini ya. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Jadi qala itu fathahnya bukan fathah nasab ya. Ya, yang ini betul ya. Tadi kan kita kan dari sini fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa. Betul ya. Kalau yang ini kan udah kemarin. Nah, berarti ini juga seringkali orang salah paham bagi yang pemula pastinya ya.
ketika melihat ini fathah, oh fathah berarti nasab, gitu ya. Kalau dhammah berarti rofa, kalau kasroh berarti jar. Nggak seperti itu juga sebenarnya. Tidak semua fathah itu nasab, tidak semua dhammah itu rofa, tidak semua kasroh itu jar. Ya, tadi yang nanya amma ba'du juga sama. Ba'dunya itu bukan dhammah rofa, tapi dhammah mabni, gitu ya. Saya pernah bahas di video saya. Baik, ini adalah fi'il, ya. Fi'il itu pasti punya fa'il, wa ba'da fi'lin fa'ilun. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'in zohar, fahwa wa illa fa dhamirunis tatar. Itu nazom di Alfi Ibnu Malik, ya. Kalau memang ada isim zohir yang cocok menjadi fa'il, maka ya itu yang menjadi fa'il. Tapi kalau nggak ada, ya maka isim dhamir mustatar yang tersimpan yang menjadi fa'il. Ini kira-kira kan nggak ada nih, nggak ada yang jadi fa'il qola. Berarti fa'ilnya adalah ada huwa yang tersimpan di dalam qola, yang artinya dia. Dia siapa? Ya dia Allah pastinya, ya. Kan Allah memberi wahyu kepada Musa dan Allah berkata, gitu ya. Dan Allah berkata. Makanya untuk menentukan domirnya kembali kemana, ya kita harus pahami dari awal, gitu ya. Harus dipahami dari awal, ini kira-kira cocoknya siapa yang qola, gitu ya. Karena ini dialog antara Allah dan Nabi Musa, ya berarti hanya ada dua kemungkinan, apakah Allah atau Musa, gitu aja. Nah di sini ya Musa berarti ya pasti ini Allah yang qola. Jadi Allah berkata, ya Musa, wahai Musa. Ya jadi jelas ya. Jadi fa'ilnya adalah dhamir yang mustatar. Yang baru hadir silakan boleh perkenalkan diri. Dari mana asal kalian? Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Pernah pesantren di Jawa Timur. Ya, sambil disimak boleh sambil tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Tidak perlu khawatir, tap-tap layar ini gratis. Ya, seperti halnya saya memberikan ilmu ini juga, menyempatkan waktu juga untuk kalian secara gratis. Jadi tidak perlu ragu ya. Ya Musa. Nah, perhatikan ini ada ya. Ya itu berarti huruf nida, ya, huruf munada atau huruf untuk memanggil. Yang masih jurumiyah nggak apa-apa, masih jurumiyah. Saya juga sering buka jurumiyah. Waalaikumsalam. Munada itu hukumnya ada beberapa ya, tergantung yang dipanggil itu kalimatnya seperti apa. Kita bisa cek lagi di jurumiyah ya, kita coba buka lagi jurumiyahnya. Nah, perhatikan. Al-munada khamsatu anwa'in, al-mufradul alamu, wan nakiratul maksudatu, wan nakiratu ghairul maksudati, wal mudhafu wal musyabbahu bil mudhafi. Ya, orang yang dipanggil atau munada itu ada 5 macam. Ada yang bentuknya mufrad alam, artinya nama orang, ya nama dan bentuknya mufrad. Yang kedua nakiroh maksudah, nakiroh dan orangnya tertuju secara khusus. Yang ketiga nakiroh huru maksudah, artinya nakiroh tapi umum, ya tidak spesifik. Yang keempat adalah mudhof. Yang kelima adalah musyabbah bil mudhof. Mudhof atau idhofah ya, dan kalimat yang menyerupai mudhof. Nah, kira-kira Musa ini termasuk yang mana? Musa ini jelas nama ya, dan bentuknya mufrad, berarti masuknya yang mufrad alam, yang ini. Bagaimana hukumnya ketika munada bentuknya mufrad alam? Fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Jadi ketika bentuknya mufrad alam atau nakirah maksudah seperti contoh ini, maka hukumnya mabni dhammah. Jadi ya Musa itu mabni dhammah. Saya coba coret-coret dulu ya sebentar. Ya Musa ini mabniyun ala dhammi. Saya ulangi ya. Musa ini bentuknya mufrad alam. Saya singkirkan dulu sebentar. Ini berarti huruf nida ya. Nah, ketika mufrad alam kemasukan huruf nida, maka hukumnya mabni dhammah. Mana dhammahnya? Sama, ini berhubung ini isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri alif, maka dhammahnya muqaddar. Berarti mabniyun ala dhammi al muqaddari alal alifi, itu ya. Jadi dhammahnya dikira-kirakan di alif ini,
ya, domahnya dikira-kirakan di alif ini. Jadi nggak ada domahnya. Jadi nggak boleh dibaca ya musayu atau ya musau ya, karena alif itu tidak bisa diharokati. Makanya wajib muqaddar. Bisa dipahami ya? Oke. Masya Allah, luar biasa yang hadir. Banyak juga ya. Silakan sambil simak, boleh sambil tap-tap layar ya. Tap-tap layar ini gratis. Gratis ya. Kita lanjut, tadi mana? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Dani Angga. Mawarnya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Ya, saya doakan ya. Yang berbagi mawar, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, baik dunia maupun akhirat, dan diberi ilmu yang barokah, manfaat. Amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Wa qala ya Musa, mata rajulun. Mata, ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tadi sudah sering saya sebutin, fi'il madhi itu mabni fathah. Berarti fathah yang ada di taknya ini adalah fathah mabni, bukan fathah nasab ya. Bukan fathah nasab, tapi fathah mabni, karena semua fi'il madhi itu mabni fathah. Ya, munada itu mansub dalam tidak semua kondisi ya. Di kondisi tertentu. Ya, ini di jurumiyah jelas ya. Munada itu mansub tapi tidak di semua kondisi. Jadi ketika mufrad alam dan nakirah maksudah yubnayani ala dhammi, dimabnikan dhammah. Nah, yang nasab itu kalau yang selainnya itu idhofah ya, mudhof atau musyabbah bil mudhof wa salahatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Jadi yang nasab itu hanya sebagian, tidak semuanya. Ya, jadi nggak semua munada itu nasab. Mata rajulun. Mata ini fi'il madhi mabni fathah. Fa'ilnya mana? Fahwa wa illa fa dhamirun istatar. Wa bada fi'lin fa'ilun fa in dhahar fahwa wa illa fa dhamirun istatar. Setelah fi'il itu pasti fa'il kalau memang ada. Kalau tidak ada, maka fa'ilnya adalah isim dhamir yang mustatar. Nah, ini perlu apakah tidak disebutkan sebagai hal nasab? Nah, nanti kita coba buka ya syarahnya seperti apa. Fa'ilnya adalah rojulun ya. Ini ada lafad yang zohir yang pantas menjadi fa'il mata. Maka rojulun ini menjadi fa'il. Perhatikan lafad rojulun itu bentuknya isim mufrad. Ya, isim mufrad ketika menjadi fa'il maka tandanya menggunakan dhammah ya. Menggunakan dhammah. Rofa itu kan ada 4 tandanya ya, ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Lafadz rajulun berhubung bentuknya adalah isim mufrad, maka menggunakan dhammah ya. Mata rajulun. Fi mahallati. Ini tolong dikoreksi. Yang betul mahallati atau mahillati. Kalau yang sering saya dengar mahallah atau mahillah ya, saya lupa. Nanti kita cek ya. Nanti kita bedah sorofnya yang betul mahallah atau mahillah. Biasanya diartikan kampung atau daerah ya. Telah mati seorang laki-laki di kampung fulan, di kampung yang dirahasiakan namanya ya, di mahallati fulanin. Ini ada fi ini huruf jar ya, huruf jar kita udah paham semua. Huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Jadi fi ini termasuk huruf jar. Maka otomatis isim setelahnya rojulun ini fa'il ya, bukan maf'ul, fa'il. Otomatis lafaz mahallah ini adalah i'rabnya jar ya. I'rab jar itu ada 3 tandanya, ada kasroh, ya, dan fathah. Lafaz mahallah berarti pakainya kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena mahallah termasuk isim mufrad munsharif. Berhubung mahallah ini berhubung lafaz mahallah ini diidhofahkan ke fulan, maka tidak boleh ditanwin ya, tidak boleh ditanwin fi mahallatin. Jadi nggak boleh fi mahallatin, tapi fi mahallati fulanin gitu ya. Jadi idhofah ketika digabungkan jadi satu, itu 2 kalimat yang digabungkan jadi satu, maka kalimat yang pertama itu tidak boleh ditanwin ya, otomatis tidak ada tanwinnya. Betul gabungan 2 isim disebut idhofah, tapi tidak semua gabungan 2 isim juga ya. Gabungan 2 isim yang setelah digabung mengandung makna lam atau lil milki, mengandung fi atau mengandung min. Kalau ini
kemungkinan mengandung lam ya. Jadi kampung milik apa seperti itu mungkin ya. Kalau fi kayaknya kurang tepat, kalau min juga nggak tepat. Pokoknya setelah digabungkan itu mengandung arti tersebut. Itu secara nahwu ya. Adapun nanti ada idofah bayaniyah, ada idofah itu masuknya ke balaghah. Ya, ini isim menerima huruf jar. Fi mahallati fulanin. Lafadz fulanin ini kan statusnya menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi kalimat yang pertama disebut mudhof, kalimat yang kedua disebut mudhof ilaih. Dan semua mudhof ilaih itu i'rabnya jar atau khafad. Ya, jadi ada di bab mahfudatul asma ini jurmiyah ya. Ada 3 isim-isim yang mahfud atau jar, yaitu khafad karena huruf, yang kedua khafad karena idofah, yang ketiga karena mengikuti. Nah, lafad fulanin ini termasuk khafad karena idofah. Karena posisinya menjadi mudhof ilaih. Jadi semua mudhof ilaih pasti jar. Tanda jar ada 3, ada kasroh, ya, dan fathah. Lafad fulan ini menggunakan kasroh. Kenapa? Karena lafad fulan termasuk mufrad munsorif. Ya, jadi pakainya kasroh. Fi mahallati kadza. Fi mahallati fulanin. Kita biasa pakai kitab Al-Usfuriyah, Mawa'idhul Usfuriyah. Fil mazbalati. Kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah ya. Fil mazbalati, fi sama kayak tadi, fi-nya itu huruf jar, maka al-mazbalah i'rabnya jar. Tanda jar ada 3, kasroh, ya, fathah. Al-mazbalah menggunakan kasroh karena termasuk isim mufrad munsorif. Dan tidak boleh tanwin, kenapa? Karena ada alif lam atau ada al ya. Jadi fil mazbalati tidak boleh dibaca fil mazbalatin ya, antara al dan tanwin itu pasti bertentangan ya. Fathul Mu'in insyaallah. Fathul Mu'in agak sulit ya ininya, tarkibnya agak mikir keras. Fil mazbalati. Kemarin kita udah cek di kamus ya. Ada juga yang mengoreksi di kamus Al-Ma'ani itu mazbalah. Kalau di kamus Al-Munawwir mazbulah bahkan ya. Jadi katanya yang cocok, saya juga sering dengarnya mazbalah. Ya, ada yang bilang mazbulah, iya. Di kamus Al-Munawwir mazbulah, tapi di kamus Al-Ma'ani itu mazbalah. Ya. Saya juga lebih sering dengarnya mazbalah. Makanya saya juga agak kaget ketika membuka kamus Al-Munawwir, oh kok mazbulah ya. Mazbalah itu artinya apa? Artinya tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Wahuwa waliyun min auliyai. Ini kalau kayaknya lebih cocok wahuwa waliyun termasuk hal ya. Hal dari rojul. Mata rojulun fi mahallati fulan fil mazbalati wahuwa ini menjadi hal ya. Jadi ini jumlah ismiyah tapi posisinya menjadi hal. Hal dari siapa? Dari rojulun. Apakah bisa jadi rojulun ya? Rojulun kan nakiroh ya. Harusnya nggak bisa jadi hal ya. Berarti bukan hal. Hal itu adalah kondisi seseorang ya. Kondisi menjelaskan kondisi atau keterangan tentang kondisi. Keterangan kondisi, contoh ja'a Zaidun rokiban, Zaid datang dengan kondisi berkendara gitu ya. Oke, berarti karena ini nakiroh berarti nggak cocok jadi hal juga ya. Ya tentu mubtada, ini pasti mubtada. Wahuwa waliyun ini kan mubtada, khobarnya waliyun. Berarti kan mubtada dan khobar itu disebutnya jumlah ya, jumlah ismiyah. Oke, nanti kita singkirkan dulu. Wahuwa adalah mubtada ya. Mubtada itu i'rabnya rofa, tapi berhubung huwa itu isim domir dan domir itu adalah mabni, maka tidak ada tanda rofanya, maka disebutnya fi mahalli rof'in ya. Jadi huwa fi mahalli rof'in. Huwa fi mahalli rof'in ya. Jadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah waliyun. Waliyun ini adalah khobar dari wahwa. Khobar itu i'rabnya rofa juga sama kayak mubtada ya. Khobar mubtada i'rabnya
rofa. Tanda rofa ada 4, ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Lafadz waliyun bentuknya isim mufrad, maka tanda rofanya menggunakan wawu. Waliyun dan ditanwin karena tidak ada al ya. Wa huwa waliyun min auliyai. Min ini adalah huruf jar, kita tahu semua ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Maka lafadz auliyai ini irobnya jar ya, karena bentuknya isim jamak ya, jamak taksir auliyaun. Iya waliyun rofa bidomah. Auliyai ini tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh harusnya ya. Tapi ini ada ya mutakalim juga. Jadi kasrohnya ini bisa ada yang menyebutkan kasroh jar, tapi juga sekaligus kasroh munasabah ya, kasroh munasabah dengan ya. Ya. Waktu kemarin juga saya dikoreksi ya. Jadi begini. Ketika isim, saya coba coret-coret dulu ya. Ketika isim kemasukan ya mutakalim, maka isim tersebut huruf akhirnya harus dikasroh. Ya, kasrohnya ini disebut dengan kasroh munasabah. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika ada isim kemasukan ya mutakalim yang artinya saya, maka huruf akhirnya ini harus dikasroh, dan kasroh ini disebut kasroh munasabah. Contohnya kitabun, kitabun jadinya kita bi, ya kita bi. Nah kasroh yang ada di ba ini adalah kasroh munasabah. Jadi saya dikoreksi waktu itu, walaupun tadi mana kebetulan lafadz auliya ini irobnya jar, tapi kasroh pada hamzahnya ini bukan kasroh jar, tapi kasroh munasabah gitu ya. Jadi kebetulan saja tanda jarnya sama, pakainya kasroh kayak gitu ya. Ya mutakalim ini adalah ya mutakalim min auliyai. Saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai metode apapun ya, saya pakai jurumiyah. Kemudian walam yughassiluhu. Tadi saya agak apa namanya, ada bisa dua versi, bisa yughassilu, bisa yughsilu. Tapi sebenarnya kalau dua-dua juga bisa ya, karena sama-sama mutaaddi. Ya coba ya. Kan gini. Kalau ghosala ini kan lazim kalau nggak salah ya, lazim artinya mandi atau mencuci. Mandi bisa ya, mandi. Tapi kalau aghsala berarti mutaaddi, memandikan. Atau ghassala juga sama, artinya memandikan. Nah, fi'il mudhari'nya kan kalau ini yaghsilu, kalau ini yughsilu, kalau ini yughassilu, memandikan. Jadi antara dua itu, bisa jadi walam yughsilu atau bisa juga walam yughassilu. Saya lebih cenderung yughassilu karena biar sama dengan ini yukaffinu. Walam yughassiluhu walam yukaffinuhu. Perhatikan ada lam ya, lam itu jelas amil jawazim. Ya, saya coba buka lagi amil jawazim di jurumiyah. Ini ya. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lamma lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a'i wa la finnahi wa du'a'i wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa hithma wa kifama wa idhan fi syari khosoh. Lam ini termasuk amil jawazim. Artinya semua fi'il mudhari' yang kemasukan lam maka irobnya jazm. Berarti lafadz yughassilu ini fi'il mudhari' kemasukan lam, ini irobnya jazm. Kita coba buka jazm. Jazm itu irobnya, tanda irobnya ada dua ya. Lil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Ada sukun, ada membuang. Yang sukun untuk fi'il mudhari' sahih akhir, yang membuang ini untuk fi'il mudhari' mutal akhir dan fi'il yang rofaknya menggunakan nun atau disebut dengan af'alul khamsah. Nah, yughassilu ini termasuk af'alul khamsah. Saya coba coret-coret ya. Saya singkirkan dulu sebentar. Jadi aslinya adalah yughassilunahu gitu ya. Yughassilunahu.
Nah, ketika kemasukan lam ini amil jawazim, maka tanda jazmnya adalah membuang nunnya ini. Ya, nunnya dihilang, ya, jadi hadfun, mahdzuf. Dibuang sebagai tanda jazm, mahdzuf sebagai alamatul jazmi. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya yughassilunahu jadinya yughassiluhu. Jadi termasuk af'alul khamsah. Terima kasih yang berbagi mawar, luar biasa ya. Semoga dilancarkan rezekinya. Sambil disimak boleh sambil tap-tap layar ya. Tap-tap layar ini gratis. Tidak perlu khawatir, tap-tap layar ini gratis. Walaupun sebanyak mungkin tap-tap layar tetap gratis. Jadi tidak mengurangi saldo yang kalian punya. Bahkan yang kalau kalian nggak punya saldo pun tetap bisa tap-tap layar. Ya, saya suka kalau di layar saya ini ada love-love yang berterbangan. Terima kasih yang berbagi mawar ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan juga diberikan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Walam yughassiluhu. Nah, ini wawunya ini kan berarti fa'il, hu-nya sebagai maf'ul bih. Dan dua-duanya domir ya. Berarti wawunya ini adalah domir jamak ya. Berarti mereka artinya hu-nya dia. Jadi mereka para masyarakat belum memandikan rojul tersebut. Walam yukaffinuhu, dan mereka belum mengkafaninya, ya, belum mengkafani rojul tersebut. Ini juga sama, yukaffinuhu juga sama, termasuk af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika kemasukan lam atau kemasukan amil jawazim, tadi udah disebutin apa saja amil jawazim, maka tanda jazmnya adalah membuang nun ya, membuang nun ya. Jadi aslinya yukaffinu nahu, sekarang nunnya hilang. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Walam apa? Walam yadfinu atau yudfinu ya, mengubur. Atau yadfinu ya. Yadfinu itu udah lazim atau muta'addi? Sepertinya udah muta'addi, jadi nggak perlu dimuta'addikan lagi. Sepertinya yadfinu saja, dafana yadfinu, karena dafana itu sudah termasuk muta'addi, jadi tidak perlu diikutkan wazan af'ala untuk muta'addikan lagi. Jadi walam yadfinuhu, ini juga sama, yadfinuhu termasuk af'alul khamsah ya, termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika masukkan lam maka nunnya hilang ya. Jadi aslinya yadfinu nahu, nunnya hilang karena kemasukan lam amil jazm. Nah, kemudian fadhhab anta, fadhhab anta. Izhab ini adalah fi'il amar ya, yang mana fi'il amar izhab itu sudah mengandung domir anta ya. Jadi fi'il amar itu sudah mengandung domir anta atau disebutnya domir mustatar wujub, domir yang wajib disimpan. Syukron, terima kasih abang siapa tadi? Abang Medik ya, mawarnya luar biasa. Jadi kita doakan di akhir juga ya. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Jadi izhab ini sudah mengandung anta. Jadi izhab, pergilah wahai kamu ya, pergilah kamu wahai Musa. Nah, anta ini apa? Jadi anta ini bukan fa'il ya, bukan fa'il dari izhab, bukan. Tapi anta ini sebagai taukid ya, taukid yang menaukidi domir yang tersimpan di anta. Saya coba buka dulu ya, saya coba buka di Alfiya Ibnu Malik bab taukid. Yang baru hadir boleh perkenalkan diri, dari mana asal kalian, sambil saya cari bab taukid. Taukid nomor berapa taukid ya? Taukid 47 bin nafsi aw bil aini wa bada kullin wa maminat wa tu'addi kadhurufu wa mudmar rafil ladzi qad hafasal akid bihi kulladuna ini wa mudmar rafil ladzi qad fasal akid bihi kulladamirin tasal ya. Jadi ini dalilnya ya di Alfiya Ibnu Malik nazam ke 533. Domir mahal rafa munfasil ya bisa menaukidi, bisa menjadi taukid dari seluruh domir muttasil. Nah, tadi mana? Izhab ini kan mengandung domir muttasil yang mustatir atau mustatir,
Dan anta ini termasuk domir munfasil. Nah, domir munfasil anta ini bisa menjadi taukid dari domir muttasil yang ada di dalam izhab ini. Ya, jadi anta bukan fa'il, tapi taukid, ya, menjadi taukid dari anta yang di dalam izhab. Bisa dipahami ya? Wal mu'amud maror rafa'in ladzi qadin fasal akid bihi kulla domi rinit tasol. Tadi mana? Baik, idh fadhhab anta faghsilhu. Faghsil atau fa'aghsil. Kalau aghsil ya, harusnya aghsil ya, aghsala yughsilu. Mungkin aghsil, fa'aghsilhu. Bentar, saya coba buka lagi. Bisa faghsil, bisa fa'aghsil. Fa-nya fa syarat. Apa fa syarat? Bukan fa syarat. Enggak ya. Fa'aghsil, faghsilhu. Ya, ini fi'il amar ya. Fi'il amar faghsilhu artinya mandikanlah dia. Wa kaffinhu, kaffin juga sama fi'il amar, ya kafanilah dia. Sholli juga sama fi'il amar, artinya sholatilah alaihi. Ya, jadi ada yang komentar fa'aghsil, ada faghsil. Tadi kan saya udah singgung ya. Ghosala ini termasuk lazim atau muta'addi. Kemungkinan ghosala ini apa ya, lazim atau muta'addi ya? Artinya kan mencuci, mandi atau memandikan. Artinya kalau memang artinya memandikan, mandi, kalau mandi berarti kan harusnya lazim. Kalau memandikan kan muta'addi ya. Berarti kalau memang ghasala itu lazim, berarti harusnya ini aghsil, karena dari aghsala yursilu gitu ya. Oke, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Kafin juga sama, ini adalah fi'il amar dari fi'il madi kaffana yukaffinu. Kaffana nanti kita bahas sorofnya juga. Kaffana yukaffinu, takfinan, takfinatan, takfanan, tikfanan, mukaffanan, fahuwa mukaffinun, wadzaka mukaffanun. Kaffin, la tukaffin ya. Sholli juga sama, ini fi'il amar ya. Sholli la tusolli, ini juga dari fa'ala. Sholla yusolli, tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan, fahuwa musallin, wadzaka musallan. Sholli la tusolli, musallan, musallan. Wa sholli alaihi, sholatilah dia, alaihi kepadanya ya. Hinya kembali ke rojul. Nah, semua fi'il amar itu kan mabni ya. Ini ya, dari izhab, faghsil, kaffin, dan sholli, semua fi'il amar itu mabni. Apa sih mabninya fi'il amar? Mabni fi'il amar itu simpelnya adalah sesuai dengan tanda jazm fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya itu tanda jazmnya menggunakan sukun, maka fi'il amarnya juga menggunakan sukun. Contoh faghsil, ini mabninya mabni sukun. Kaffin juga sama mabni sukun. Tapi kalau fi'il amar, fi'il mudhari'nya itu ketika jazm tandanya dalam membuang huruf ilat, ya maka fi'il amarnya juga mabni membuang huruf ilat. Jadi sholli ini bukan mabni kasrah, bukan ya, tapi mabni ala hazfi harfil lah, membuang huruf ilat. Terima kasih Ferdi. Masya Allah, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Wa sholli alaihi. Wadfinhu, wadfin sama ini fi'il amar. Fi'il amar itu mabni alama yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi kalau ditulis begini ya, al fi'lul amri mabniyun alama yujzamu bihi mudhari'uhu. Nah, gini ya. Fi'il amar itu mabni sesuai tanda jazm fi'il mudhari'nya. Ini simpelnya kayak gitu ya. Kalau dipreteli ya ada yang mabni sukun, ada yang mabni membuang nun, ada yang mabni membuang huruf ilat, dan lain-lain. Jadi kalau simpelnya fi'il amar itu mabni sesuai tanda jazm fi'il mudhari'nya. Nah, ini tadi udah sampai sini ya, udah sampai titik nih ya. Kita udah membaca kira-kira 2 baris. Kita sudah terjemah juga sedikit dan sudah membedah nahwunya. Sekarang kita bedah sorofnya.
Nah, sebelum kita bedah sorofnya, silakan yang baru hadir boleh perkenalkan diri, dari mana asal kalian. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Bagi kalian yang mau bergabung di forum Telegram, kalian bisa kunjungi Telegram, lalu cari di pencarian ini. Ya, pencarian ini Mukhlis Nahwu Sorof. Nanti kalian masuk di situ. Saya di sini sudah ada 189. Saya bagikan juga kitab yang saya baca ini, Al-Mawa'idh Usfuriyah. Saya bagikan juga jadwal nahwu. Ini ya. Jadi saya punya ini, bisa kalian cek ya. Ini saya dapatkan secara gratis, jadi kalian bisa mendapatkan juga secara gratis. Ini apa namanya, rangkuman ya, semacam rangkuman. Jadi ini isi mufrad, ketika marfu menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah dhahirah, jar menggunakan kasrah dhahirah, musanna jama' sama taksir, dan ada apa namanya, ada contohnya juga ya. Contoh yang marfu kataba at-thalibu risalatan, yang nasab doroba al-waladu ad-duffa, dan seterusnya. Ada contoh-contohnya. Ini saya bagikan di grup ini ya, saya bagikan ini jadwal i'rab ya. Ini saya juga bagikan Amsal Tasrifiyah PDF-nya dan Kamus Al-Munawwir. Kalau kalian beli Kamus Al-Munawwir itu harganya ratusan ya, sekitar 200 atau berapa. Tapi saya bagikan di grup ini secara gratis. Jadi kalian boleh screenshot ini, kalian cari di pencarian di Telegram, bisa masuk di sini ya. Silakan. Ini grupnya ya, kalian screenshot. Cari Mukhlis Nahwu Sorof. Ini grup publik, jadi siapapun bisa masuk. Ya, siapapun bisa masuk. Baik, Masya Allah, 200 orang ya, luar biasa. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut untuk membahas. Kalau tabel yang ini ya, kalau yang ini buatan saya ini, oke lah, nanti saya coba share di situ. Sebenarnya belum selesai sebenarnya. Ini yang istisna juga saya masih kosong, belum ada kelanjutannya. Ini tabel yang saya buat sendiri. Ya mungkin di luar sana mungkin ada yang sama ya dengan metode yang mereka pakai, tapi apa namanya, terus terang ini saya tidak mencontek dimanapun. Ini hanya mencontek di Jurmiyah. Jadi Jurmiyah lalu saya rangkum seperti ini gitu. Jadi ini saya rangkum jamak mudzakkar salim. Ketika menjadi khobar kana maka mansub menggunakan apa? Ketika menjadi maf'ul bih maka bagaimana, gitu ya. Boleh nanti silakan bergabung aja di grup. Nanti saya bagikan filenya di situ. Insya Allah ya. Nanti kalian otak-atik juga boleh, bebas. Oke, kita lanjut ya. Kita bedah sorofnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sekarang kita bedah sorofnya. Ya, sering saya sampaikan kalimat-kalimat yang dalam bahasa Arab itu secara garis besar ada dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Ya, bagi yang belum paham apa itu jamid, jamid itu kalimat yang tidak terlahir dari kalimat lain, atau gampangannya tidak bisa ditasrif gitu ya, nggak punya bentuk madi, nggak punya bentuk mudhari, nggak punya bentuk isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan seterusnya. Yang mustaq itu kebalikannya, berarti kalimat yang bisa ditasrif, punya bentuk fi'il madi, punya bentuk mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Nah, kita fokus ke kalimat-kalimat yang mustaq ya. Ini juga sering ditanyakan di live sebelumnya. Ustadz, bagaimana cara membedakan ini mustaq atau jamid? Ya, bagaimana cara membedakan mustaq dan jamid? Ya pasti bagi yang masih blank, masih pemula, pasti bingung karena semua kalimat itu sama aja, semuanya bahasa Arab gitu ya. Tentunya untuk menentukan ini mustaq atau jamid, kalian harus menguasai dulu yang salah satunya. Entah menguasai yang mustaq atau menguasai yang jamid. Tentunya kalau menurut saya lebih mudah menguasai dulu yang mustaq, karena yang jamid itu sangat luas ya dan tidak beraturan. Kalau yang mustaq, kalian bisa kuasai dulu amtsal tasrifiyah, semua wazan-wazannya kalian kuasai. Dengan menguasai amtsal tasrifiyah, otomatis kalian sudah menguasai kalimat-kalimat yang mustaq. Nah, berarti kalau ada kalimat yang tidak mengikuti wazan-wazan yang ada di amtsal tasrifiyah, bisa kita simpulkan dia jamid. Simpelnya gitu ya, simpelnya ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kamu menguasai amtsal tasrifiyah,
berarti kamu sudah menguasai kalimat-kalimat yang mustaq, dan otomatis kamu sudah bisa membedakan mana yang mustaq, mana yang bukan. Nah, yang bukan ini berarti jamid, itu aja. Oke, kita tadi baca dari sini ya, fa'auha Allahu ta'ala. Lafadz auha ini pernah juga kita tasrif ya, auha ini adalah wazannya af'ala. Kita perhatikan ada dua huruf ilat, yang satu wawu yang ada di fa fi'il, yang kedua alif yang ada di lam fi'il. Kalimat yang mengandung dua huruf ilat seperti ini disebutnya bina lafif. Saya menyebutnya bina ya, mungkin di pesantren lain ada yang menyebutnya lain. Kalau saya menyebutnya bina lafif. Atau ini disebutnya lafif mafruk ya. Dua huruf ilatnya terpisah, yang satu di fa fi'il, yang satu di lam fi'il. Nah, kita coba buka wazan af'ala yang sama-sama bina lafif ya. Jadi kita buka di amtsilah tasrifiyah. Kita buka amtsilah tasrifiyah wazan af'ala. Ini af'ala ya, af'ala yuf'ilu if'alan di halaman 16. Kita cari yang lafif. Ini kita ke halaman berikutnya. Ini lafif ya, lafif mafruk ya, lafif mafruk. Maka cara mentasrif auha, dari mana auha? Ini ya, cara mentasrif auha, kita tinggal tiru saja contoh yang sama dengan auha, yaitu auda. Auda yudi idaan berarti auha yuhi ihaan, gitu kan? Wamudan berarti wamuhan. Fahuwa mudin fahuwa muhin. Wadhaka mudan berarti wadhaka muhan. Audi la tudi berarti auhi la tuhi muhan. Gampang ya. Jadi kalau kita menguasai amtsal tasrifiyah, saya yakin harusnya bisa mentasrif contoh apapun. Ya, jadi cara mentasrifnya tinggal tiru contoh yang ada. Auha yuhi ihaan wa muhan fahuwa muhin. Wadhaka muhan auhi la tuhi muhan. Sambil disimak boleh sambil tap-tap layar ya, sambil tap-tap layar. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya itu gratis. Saya suka kalau di layar kaca ini ada love-love yang berterbangan. Oke, kita udah ya. Jadi tadi mana? Auha ini fi'il madi, mentasrifnya seperti tadi. Seperti auda yudi idaan. Kemudian lafad, tadi saya pakai amtsilah tasrifiyah. Ini ya, ini kitab yang saya pakai, al-amtsilah at-tasrifiyah. Kalian bisa cari sendiri di toko kitab terdekat, ya pasti ada. Saya yakin pasti ada. Amtsilah tasrifiyah. Kemudian lafadz Allah ini jamid ya. Lafadz Allah itu jamid. Atau ada yang bilang lafadz Allah itu mustaq. Siapa yang bilang lafadz Allah itu mustaq ya? Saya menganggap lafadz Allah itu jamid. Ada yang bilang mustaq, ada yang punya pendapat Allah itu mustaq. Kitab yang dibaca adalah Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Kitabnya ini, Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Oke. Kita lanjut lafadz ta'ala. Tadi di awal kita juga udah singgung lafadz ta'ala ini adalah fi'il madi. Ya, makanya lafadz Allah ini nggak bisa tasrif harusnya. Ya, nggak bisa tasrif, artinya lafadz Allah itu jamid. Ya, jadi fa'il itu berarti, tadi mana? Posisinya atau nahwunya ya. Kita tadi udah membedah nahwunya. Jadi sekarang kita membedah sorofnya. Yang bertanya silakan tulis saja dulu ya. Nanti kalaupun tidak sempat untuk dijawab, kalian tulis aja di kolom komentar video-video saya. Jadi kalau di live ini tidak direspon ya, karena memang banyak banget yang komentar, pasti tertutup. Jadi kalian pergi ke video-video saya, komentar di situ pertanyaan kalian. Ya, insya Allah nanti saya jawab dengan video. Terima kasih Rajul, Masya Allah luar biasa. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Ta'ala ini wazannya tafa'ala. Tafa'ala. Perhatikan lafadz ta'ala. Saya coba perbesar. Lafadz ta'ala ini ada alif di lam fi'il. Terima kasih sendal jepit. Ada alif di lam fi'il berarti termasuk bina nakis. Ya. Bisa juga nakis wawi atau nakis ya'i. Kemungkinan nakis wawi. Dari fi'il madi ala ya'lu. Ya, jadi itu adalah nakis wawi. Kita coba pergi ke amtsilah tasrifiyah ya. Ke amtsilah tasrifiyah kita cari wazan tafa'ala.
Kita cari wazan tafa'ala. Tafa'ala. Nah, ini wazan tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu. Kita cari yang ada alifnya di lam fi'il atau nakis wawi atau nakis ya'i. Ini nakis wawi ya, ta'ato. Nah, ta'ato, ta'ala, sama ya, mirip ya. Nah, berarti kita mentasrifnya, cara mentasrifnya, kita tiru saja yang ada ini. Ta'ato ya ta'ato ta'atian, ta'ala ya ta'ala ta'alian. Wa muta'aton berarti wa muta'alan. Fahuwa muta'atin berarti fahuwa muta'alin. Wa dzaka muta'aton berarti wa dzaka muta'alan. Ta'ato la tata'ato berarti ta'ala la tata'ala. Muta'aton muta'aton muta'alan muta'alan. Itu ya cara mentasrifnya kayak gitu. Di ta'ala itu adalah fi'il madhi yang mengikuti wazan tafa'ala. Ini ya ta'ala. Fa'auhallahu ta'ala ila itu berarti kalimat huruf berarti jamid. Musa ini juga jamid nama orang ya. Alaihi juga jamid ya. Ala itu huruf jar, hi-nya juga domir berarti jamid ya. Assalam ini kemarin kita sudah tasrif ya, lafaz assalam itu adalah masdar dari salima yaslamu. Tadi ya, mana ya? Saya coba cari coretan-coretan kemarin, masih ada nggak ya? Salim kita udah cek di kamus, salam ini adalah masdar dari salima. Salima yaslamu salamatan atau salima yaslamu salaman wa maslaman fahuwa salimun wa dzaka maslumun islam la taslam maslamun maslamun. Ini masuk bab 4 sulasi mujarrad ya, bab 4 sulasi mujarrad. Bab 4 itu berarti sama seperti alima ya'lamu ya. Nah, kayak gini ya, sama seperti alima ya'lamu ilman. Salima yaslamu salaman wa maslaman. Masdarnya enggak niru di sini ya, karena masdarnya sama'i. Oke. Terima kasih mawarnya, Mazfa Store, Masya Allah. Ta'ala itu mengandung zaman dong, iya, zaman. Secara lafad ya, secara lafad mengandung zaman. Kalau antum bahasnya ini disandarkan ke Allah, yang mana Allah itu azali, yaitu bahasanya ke apa namanya tauhid ya, ke akidah. Ya kalau memang azali, terus mau pakai apa kita mengungkapkannya? Kita nggak bisa mengungkapkan itu. Ya di sorof ya adanya fi'il madhi. Gitu ya. YouTube saya tidak aktif di YouTube ya. YouTube-nya cuma buat nonton doang. Saya lebih aktif ke TikTok, jadi kalian lebih silakan aktif di TikTok aja. Oke, kita lanjut ya. Alaihi salam wa qala ya Musa. Yang sorof saya pakai kitab Amthilah Tasrifiyah, Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Lafad qala, ini jelas ya, kita tahu semua qala ini fi'il madhi. Fi'il madhi mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu qaulan. Ya. Ini berarti sama seperti sona yasunu saunan bab 1 ya. Ini saya pakai Amthilah Tasrifiyah. Sama seperti sona yasunu saunan. Berarti qala yaqulu qaulan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqwalun. Ini kitabnya Amthilah Tasrifiyah, kalau ini kitabnya Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah. Tadi artinya sudah di awal kita sudah artikan. Ya, jadi sekarang sedang membedah sorofnya. Wa qala ya Musa, lafad Musa. Cara mengetahui menggunakan sulasi 1, 2, 3 gimana Kang? Kenapa salama bukan sulima atau saluma? Oke, ini udah kita pernah bahas ya. Untuk menentukan fi'il mudhari atau fi'il madhi, untuk kita yang tidak tahu bahasa Arab atau yang masih minim kosakatanya, kita harus sering-sering buka kamus. Ya, harus sering-sering buka kamus. Ini kamus yang saya pakai Al-Munawwir. Jadi kamu cek di kamus Al-Munawwir, di situ jelas fi'il madhinya apa. Nah, kebetulan lafaz salam tadi kita udah bahas di kemarin ya. Kemarin kita udah bahas dan kita temukan di kamus ini fi'il madhinya itu salima, bukan salama, bukan saluma.
Oke. Lalu di situ juga ditulis fi'il mudhari'nya jelas yaslamu, bukan yaslumu, bukan yaslimu. Jadi cara mengetahui bagaimana? Kamu buka kamus. Kamusnya bebas, bisa Munawir, Munjid, Al-Ma'ani, Mahmud Yunus, apapun ya. Kebetulan saya pakainya ini. Gitu. Jadi kamu harus sering-sering buka kamus kalau kosakatanya belum banyak ya. Untuk menentukan atau untuk memastikan lafaz tersebut masuk bab keberapa. Oke, ya. Baik, mohon maaf ya kalau komentarnya tidak kebaca, jadi nanti saya nggak fokus untuk edukasi. Ya, jadi mohon maaf kalau nggak kebaca. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya di kolom komentar video-video saya, biar saya bisa jawab secara dengan video. Nah, iya bagus. Ya, kamusnya anak-anak saya Al-Munawir, bagus ya. Waqala ya Musa, mata. Mata juga sama, fi'il madi. Kita juga udah pernah tasrif lafadz mata. Kita juga udah pastikan di kamus mata ini masuknya bab yang mana. Ya, jadi kita nggak sembarangan ya, cara mentasrifnya kita nggak sembarangan. Kita selalu memastikannya langsung di kamus biar tidak salah. Waktu itu kita temukan mata itu ada dua. Ada mata yamutu, ada mata yamitu. Dan dua-duanya sama artinya mati. Ya. Kalau mata yamutu itu berarti masuknya bab 5, sama seperti tola yatulu. Kenapa bab 5 bukan bab 1? Kan bab 1 juga ada sona yasunu. Karena mata ini termasuk lazim, ya, bukan mutaaddi. Saya coba sambil cari-cari ya. Kadang mata ini lazim, maka masuknya di bab 5. Masuk bab 5 berarti sama seperti tola yatulu, tulan, wama tolan fahuwa tawilun. Mata yamutu mautan, wama matan fahuwa mayyitun. Mut la tamut, mamatun mamatun, mamatun mamatun sampai situ ya. Oke, bentar saya coba buka-buka lagi coret-coretan saya. Nah ini. Nah, kita pernah tasrif ya. Mata itu di kamus ada dua, ada mata yang mutu, ada mata yang mitu. Kalau mata yang mutu masuknya bab 5, kalau mata yang mitu masuknya bab 2. Gitu ya. Kalau bab 2 berarti kita bisa tiru saro yasiru, kalau bab 5 berarti masuknya bisa tiru tola yatulu. Gitu ya. Ya, cara menentukan bahwa itu fathah, kasrah atau dhammah. Ya, salah satunya perbanyak kosakata. Perbanyak kosakata, betul. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting sering praktek. Nanti lama-lama juga pasti bisa. Mata rojulun. Rojulun ini termasuk jamid ya, jadi tidak perlu ditasrif karena jamid. Fi juga jamid karena huruf ya. Mahallah. Nah, mahallati. Mahallah ini tadi ada yang komentar mahallah ya. Mahallah ini kita coba cek ya, apakah ini betul isim makan atau bukan. Mahallah, mahallah kira-kira berarti fi'il madinya apa? Halla ya. Kita coba cek ya. Kita coba cek di kamus Al-Munawir. Kalau di Manani Jawa, kasihan yang dari luar Jawa, takutnya nggak paham. Yang penonton saya juga banyak yang dari luar Jawa, Malaysia, ada yang dari Aceh juga, ada yang dari Hong Kong juga. Ya, jadi saya netral. Pakai ha mana ha? Halla. Saya coba cek ya, halla. Kira-kira halla atau apa? Halla. Halla mana ya? Mungkin ini ya. Kalau ini kamus harganya berapa? Ya sekitar 200-an, tapi saya bagikan gratis di grup Telegram. Di grup Telegram saya bagikan gratis. Halla yahullu, halan
wahalalan, wahululan. Kita coba apakah ada yang mahallah atau mahillah. Al-mahal menempati, mengganti tempat. Halala, inhalla, al-hallu, al-hillu. Coba ya, cari dulu. Al-hillu ma jawazal haram. Al-hullu, al-halil, al-hulul, al-halal. Maudi, tempat. Mahallihi, mahallah. Nah ini kan ada kan? Perhatikan di sini al-mahallah. Ya, al-mahallatu jelas ya, al-mahallatu artinya makanul hulul, tempat kediaman. Ya, bisa juga diartikan kampung. Ya, mahallah berarti betul mahallah bukan mahillah ya. Jadi ini adalah mahallah, kemungkinan ini adalah makanul hulul, berarti ini isi makan ya. Oke. Lafad mahallah udah ketemu ya. Dari fi'il madhi halla yahullu. Halla yahullu berarti sama seperti madda yamuddu ya. Halla yahullu tadi masdarnya ada hululan ya. Banyak ada 4 atau berapa tadi. Berarti bisa madda yamuddu halla yahullu hallan wa mahallan fahuwa halun wa dzaka mahlulun. Hulla la tahulla mahallun mihallun. Ya memang kalau jam-jam segini tuh sinyalnya seringkali kayak gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Fi mahallati fulanin fil mazbalati. Mazbalah juga kita sudah pernah cari di kamus. Kalau di kamus Al-Munawwir yang saya temukan tulisannya justru mazbulah ya, mazbulah. Tapi di Al-Ma'ani katanya mazbalah, dan itu yang sering saya dengar dari guru-guru saya, biasanya bacanya mazbalah yang artinya tempat sampah ya. Wa huwa waliyun. Ini kitabnya adalah Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Sambil disimak